Halo teman-teman, di video kali ini gua ingin mencoba berbagi cara VLOOKUP di Microsoft Excel. Di sini gua udah ada contohnya teman-teman, yaitu toko bangunan. Datanya ada nama barang, kode produk, berat, dan harga. Kita ingin memasukkan data-data ini ke dalam sini teman-teman. Caranya, pertama-tama kalian klik dulu di bagian sini teman-teman. Lalu kita ketik sama dengan VLOOKUP. Lalu value-nya itu kita taruh di nama barang teman-teman sebagai acuan untuk yang lainnya. Lalu koma. Lalu kita masukkan tabel array-nya. Seperti ini teman-teman. Karena kita membutuhkan data-data yang ada di sini teman-teman. Lalu koma. Lalu indeks 6-nya itu kalian pilih 2 teman-teman. Kenapa 2? Karena kode produk berada di baris kedua teman-teman. Yang pertama itu ada nama barang, lalu kedua kode produk, yang ketiga ada berat, dan yang keempat itu ada harga. Jadi di sini kalian isi 2, lalu koma, lalu kita isi false, lalu tutup kurung, enter. Kenapa di sini NA? Karena nama barangnya itu nggak sesuai dengan yang ada di data-data ini teman-teman. Jika kita isi semisal semen, maka kode produknya pun akan muncul sama seperti data-data yang ada di atas sini teman-teman. Lalu berikutnya ada berat. Kita ketik lagi rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu value-nya itu kita taruh di nama barang teman-teman sebagai acuannya, lalu koma, lalu tabel array-nya juga kita isi sama seperti sebelumnya, lalu koma. Di sini indeks 6-nya itu berat berada di baris ketiga, jadi kita isi 3, lalu koma, lalu false, tutup kurung, enter. Di sini beratnya udah masuk teman-teman. Semen barang nomor 7, beratnya 1000 gram, sama seperti di atas sini. Lalu untuk harga sama seperti sebelumnya teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Lalu value-nya kita taruh di nama barang, koma, kita ambil data-data ini, lalu koma. Indeks 6-nya itu harga ada di baris keempat teman-teman. Kita isi 4, koma, false, tutup kurung, enter. Maka semuanya yang ada di sini sudah kita pindahkan ke sini teman-teman. Jika kita ubah nama barangnya semisal menjadi besi, maka kode produk, berat, dan harganya pun akan ikut berubah teman-teman. Berikutnya kita pindah ke bagian sini teman-teman, VLOOKUP dengan data validasi. Kenapa dibutuhkan validasi? Tujuannya agar kalian itu nggak salah input data teman-teman. Jadi gua akan contohkan seperti ini. Di nama barang ini teman-teman, kalian klik, lalu kalian pilih di sini data, lalu pilih data validasi. Pilih lagi data validasi. Di sini ada settings. Lalu di allow ini kita ubah dari sebelumnya any value jadi list. Lalu search-nya itu kita ambil dari sini teman-teman. Karena ini nama barang, kita ambil nama barang yang di sini teman-teman. Lalu enter, lalu oke. Lalu kita udah bisa memilih nama-nama barang yang kita butuhkan teman-teman. Misal gua taruh batu bata, maka di sini akan tertulis batu bata. Ini gunanya agar kalian nggak salah input data teman-teman. Contohnya gua akan buat datanya asal-asalan seperti ini, maka akan muncul notif seperti ini. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk harga normal, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih value-nya di sini teman-teman, nama barang, lalu koma, kita ambil table array-nya di sini,
lalu koma. Harga normal berada di baris keempat. Lalu kita pilih 4, lalu koma, lalu false. Lalu tutup kurung, enter. Maka batu bata harganya itu 40.000, sama seperti di sini teman-teman. Untuk unitnya kalian bisa isi manual. Misal gue di sini taruh 4, lalu totalnya kalian masukin rumusnya sama dengan harga normal dikali unit, enter. Maka totalnya menjadi 160.000 teman-teman. Harga normal dikali unit. Lalu kita masuk ke bagian VLOOKUP dengan name range. Pertama-tama kalian blok dulu seperti ini teman-teman. Lalu kalian ubah namanya menjadi table. Lalu untuk nama barangnya kalian bisa pilih sama seperti di atas teman-teman. Ini menggunakan data validasi. Lalu untuk harga normalnya kalian nggak perlu ngeblok lagi seperti tadi teman-teman. Di sini rumusnya akan menjadi seperti sama dengan VLOOKUP. Value-nya kita pilih di nama barang, lalu koma. Lalu kita ketik aja table teman-teman. Ini, lalu koma. Lalu indeks namanya itu harga berada di baris keempat, lalu koma, lalu false, tutup kurung, enter. Di sini kita akan pilih nama barangnya semisal keramik, maka harga normalnya pun akan ikut terisi teman-teman, sama seperti data yang ada di sini. Lalu unitnya kita isi 2, totalnya sama dengan harga normal dikali unit, enter. Berikutnya kita masuk ke bagian VLOOKUP dengan kombinasi formula. Di nama barang ini gua udah pakai data validasi teman-teman. Lalu kita pilih yang di total ini. Kita masukin rumusnya sama dengan VLOOKUP. Lalu kita pilih value-nya itu ada di nama barang, lalu koma. Lalu kita panggil table array-nya, table, lalu koma. Lalu indeks namanya itu harga berada di baris keempat teman-teman. Jadi kita masukin 4, lalu koma, lalu false, tutup kurung. Kita akan mengkalihkan langsung dengan unit teman-teman. Jadi kali atau bintang, klik di bagian unit, lalu enter. Di sini NA karena kita belum isi nama barang dan unitnya. Kita coba isi keramik, unitnya 2, enter. Maka totalnya akan keluar seperti ini teman-teman. Berikutnya yang terakhir ada VLOOKUP dengan formula if error teman-teman. Pertama-tama kita masukin dulu di sini teman-teman rumusnya sama dengan if error. Lalu kita masukin lagi VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP, buka kurung. Kita ambil value-nya dari nama barang, lalu koma. Kita isi lagi table array-nya. Kita bisa isi manual atau ditarik seperti ini teman-teman. Lalu koma. Lalu kita isi indeks namanya itu 4 karena harga berada di baris keempat. Lalu koma. Lalu false, tutup kurung. Dan kita ingin menambahkan jika barangnya itu nggak ada keterangan barang tidak ada. Selanjutnya kita koma lagi teman-teman, lalu kutip 2, lalu kita kasih keterangan barang tidak ada, lalu kutip 2 lagi, enter. Yes. Lalu di sini kita semisal masukin barang semen teman-teman, maka harga normalnya akan keluar seperti ini. Misal gua masukin nama barangnya itu asal-asalan, maka tampilannya akan seperti ini, barang tidak ada. Lalu untuk unitnya kalian isi manual, misalkan di sini 4. Untuk totalnya sama, rumusnya sama dengan harga normal dikali unit, enter. Oke teman-teman, gua rasa ini aja yang bisa gue bagikan ke kalian teman-teman. Dan gua harap bisa bermanfaat buat kalian.
Dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya teman-teman.